Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam agama tauhid. Kembali lagi di channel Teguh Ma'rifat yang pembahasannya masih sama dalam metodologi agama dalam perspektif tasawuf eksakta. Karena pembahasan kita mengenai praktek thoriqoh, karena thoriqoh itu 100% praktek. Kemarin kita sudah membahas sholat dan syahadat ya. Sebenarnya problem utamanya apa sih? Kita sebagai manusia atau makhluk hamba Allah dalam pengertian wa ma khalaqtul insa jinna wal insa illa liya'budu. Pada pembahasan kemarin bahwa pembahasan kemarin adalah pembahasan sholat dan syahadat. Ya, di sini sholat yang selama ini adalah kaifiat yang kita laksanakan, syahadat yang hanya mengucap, yang ternyata di thoriqoh ini menemukan sesuatu makna bahwa sholat itu adalah ketersambungan. Kemudian syahadat sendiri adalah bersaksi, menyaksikan, berhadapan, dan sebagai pelakunya itu sendiri yang bisa memberikan satu rasa Pengalaman, di mana pengalaman itu kita alami dan kita jalani, itulah syahadah. Namun sampai saat ini apa sebetulnya problem utama yang membuat kita ini tidak tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin karena selama ini kita terdogma ya bahwa Tuhan itu adalah Rahman, Rahim, pengampun dan sebagainya. Sehingga apapun yang kita lakukan itu semua sudah dimaklumi oleh Tuhan gitu. Barangkali seperti itu ya. Sehingga tidak pernah berpikir kita kehilangan sambungan kognisi kita ya. Jadi pencerahan terhadap apa yang kita lakukan itu ada yang hilang. Di manakah yang hilang itu? Nah, sebetulnya memang sebelum saya masuk di sekolah ini, saya pun merasakan bahwa dalam sholat saya itu saya tidak pernah merasa menemukan ketersambungan ini. Kemudian dengan syahadat saya yang selama ini saya Islam itu adalah sudah warisan dari orang tua, sehingga tidak pernah bagaimana saya bersaksi dan apa yang saya saksikan. Tapi itu tidak pernah. Amalnya banyak. Nah, tapi Memperbanyak amal. banyak. Emang merasa amalnya banyak dan merasa dirinya sudah
Wis istilahnya nulungi wong-wong ngono. nangis-nangis, Sedekah ngono ya. nangis-nangis, Sedekah beramal nuasa. bertahajud itu merasa dirinya sudah sampai kepada Tuhan. Tapi ternyata setelah menemukan praktek torekoh ini, saya betul-betul mengerti bahwa arti syahadat maupun sholat adalah ketersambungan. Nah, di sini Keberhadapan. ada missing link ya antara apa yang kita hadapi dan antara apa yang kita lakukan. Nah, Bukan yang kita lakukan, apa yang kita GRI gitu. Karena jadi kegeeran. selama ini memang terlalu GR sih gitu. Jadi ternyata selama ini yang kita lakukan adalah memupuk ego kita gitu. Padahal begitu mengenal torekoh, ternyata ego itulah yang harus kita lepaskan semuanya. Karena kalau berjalin dengan Allah, selama kita masih mengakukan diri, maka tidak akan pernah bertemu dengan Allah. Nah, missing link apa ini yang ada di sini gitu, itu Mbak. Kita bahas kemarin aja. Di situ dilaknat oleh Allah itu karena egonya tidak mau tidak mau menunduk dengan manusia, kala itu Adam gitu Bang. Berarti kan ego itu sangat fatal atau bahaya sekali gitu. Kita jadi guya apa ya, geli. Tadi siang kita di ruang belakang kita bincang ya, rahasianya kenapa harus baiat ya. Tapi baiat itu bukan yang bersumpah itu ya. Baiat itu adalah penguatan ruh. Jadi ada installing ruh yang kedua. Yang pertama dulu ketika di rahim, yang kedua ini untuk menjadi mukmin itu mutlak harus dikuatkan ruh. Lah itu namanya, kebetulan dimanapun namanya baiat karena harus berserah gitu loh. Budaya upgrade. Ya, aslinya tuh untuk bisa di-upgrade, untuk bisa diinstal, untuk bisa dikuatkan, untuk bisa diberdayakan, dibangkitkan kesadaran ruhnya itu harus lewat berserah dulu, pasrah total. Pasrah total itu yang seringkali orang mengatakan dengan baiat itu. Tapi isinya kejadiannya bukan baiat yang ini saya bersumpah dan sebagainya, terus harus pasrah total itu baru bisa Nah, jadi ada penguatan ruh atau ada dua. Kalau bisa dispasialkan bisa ada dua ruh ya. Nah, kenapa selama ini kita tidak bisa menemukan cara jalan dan tidak bisa menemukan melakukan tindakan. Jadi cara nggak tahu, tindakan tidak bisa dilakukan untuk mengenolkan ego selama ini sebelum kita baiat. Ya. Ternyata mau bagaimanapun orang itu berteori tentang mengenolkan ego sepanjang tidak berbaiat kepada Rasul, kepada wali mursyida, kepada ulil amri minkum, itu juga tidak akan bisa. Karena di dalam baiat itu ternyata ada dua kekuatan ruh. Ya, baiat itu kalau kita pakai surat Mujadalah 22 wa ayyadahum biruhi minhu. Cuma sayangnya terjemahan itu terus diterima pertolongan. Pertolongan itu kan tambahan, bukan faktor utama. Nah, itu bedanya. Dari mana roh itu bukan roh itu utama, kok jadi kan tambahan itulah. Jadi piye yo? Ini arep nganu ya. Kalau kembalikan pada lafalnya itu roh itu satu-satunya daya yang bisa memberdayai hidup kita ini, yang itu justru asalnya dari rohnya Allah.
Demikian juga ketika diperkuatkan yang kedua sebagai bekal iman, wa ayyadahu bi ruhi minhu, bagian dari ruhnya Allah juga atau. Tapi harus dimaknai ini yang utama, bukan pertolongan. Kalau pertolongan kan tambahan, tidak pokok. Tidak pokok. Ini pokok, utama malahan. Jadi ketika dikuatkan ruh yang kedua sebagai bekal iman yang dalam surat Mujadalah 22 itu, maka bisa jadi ini ego, ini kemudian ruh ada dua kekuatan toh. Yang pertama dulu ketika di rahim masih sama, sehingga nggak mungkin sama itu akan bisa saling mengalahkan toh. Satu lawan satu toh, draw, apapun draw. Maka ini nggak mungkin bisa terkalahkan ego. Tapi ketika dikuatkan dengan daya ruh yang kedua, berarti ruh punya dua kekuatan, sehingga naik dimensi. Ya itu bahasa eksaknya naik dimensi. Tapi kita bisa bahasa yang paling bodoh aja lah. Dua kekuatan lah. Kekuatan 2 lawan 1, mesti menang mana? Menang 2. Jadi kalau dulu ketika belum dibayat, belum dikuatkan ruh yang kedua itu 1 lawan 1. Sekarang Antara ego dan ruh yang satu, ya. Ruh yang ditanamkan ruh satu. Ya. Nah, setelah dikuatkan ruh yang kedua, ya, atau ayat Nabi Ruhil Kudus kalau dalam bahasa Nabi Isa itu, maka roh menjadi 2 kekuatan, sehingga menjadi bisa menenggelamkan ego. Jadi kalau yang tidak pernah ketemu dengan baiat atau berbaiat itu ada penguatan roh yang kedua, ya nggak akan mungkin ini kan terjadi. Hanya teori teoritis ya, hal teoritis saja, ngomong harus menolkan ego, harus itu segala macam akan ketemu. Itu ya kegeeran kita ya selama ini, kita harus ternyata ya iya ya, kalau tidak bisa ada daya yang berbeda yang lebih kuat, mana mungkin bisa ini terkalahkan, ini bisa menang, nggak bisa ya. Itu ternyata rahasianya di situ, ternyata itu bocoran pertama tadi ya. Kenapa selama ini bagaimana kita melawan itu nggak akan mungkin bisa selawan, harus ketemu yang ini. Jadi persoalan utama tadi, kenapa ya, sebenarnya persoalan apa sih yang paling pokok dalam kedudukan kita sebagai hamba Allah ini, ya. Karena dengan deskripsi segala macam itu nggak cukup kalau tidak lewat praktek torikoh ini. Persoalan utamanya apa juga nggak akan dijamin. Tadi adalah masalah daya ya, atau kekuatan yang 1 lawan 1 imbang ya, draw, nggak akan mungkin misalnya mengalahkan ya. Apalagi sifatnya ego ini sudah sombong lagi, jadi nggak mau dia kalah, turun toh. Allah nggak mau termas, dia maunya naik. Nah, kalau sekarang ada 2 daya, ruh yang ada 2 daya, 2 lawan 1, baru ego bisa dikalahkan atau bisa mengalah ya. Nah, kalah atau yang penting kalah kan lah. Mau ngalah atau dikalahkan berdua judulnya, yang penting kalah ini baru bisa menang. Ini pun ketika ini tidak berhasil mendayagunakan baiat wa ayyadahu biruhi minhu, juga nggak akan bisa. Jadi meskipun sudah punya kunci, sudah punya daya, tapi rasa juga nggak bisa naik. Jadi yang sudah baiat itu juga kadang-kadang juga tidak bisa mengalahkan ini. Nah, jadi sebenarnya termasuk dihubungkan tadi, kenapa dikuatkan roh itu disambungkan kembali ya, rohnya itu yang kemudian roh itu nanti menjadi jiwa ketika bertemu dengan jasmani itu, tapi ada unsur roh tetap ya, karena dalam jiwa itu dualitas tadi itu. Nah, karena keterputusan ini tidak sambung lagi, ketika disambungkan ini maka roh yang penyambung ini dia bersambung pada yang maha roh, lebih kuat lagi, yang faktor dimensi dan dayanya tidak terhingga. Jadi begitu nanti ditanamkan nur iman, nur kitab, roh iman, roh kitab pada baiat itu, maka roh yang ini merupakan serpihan ya, serpihan atau bagian dari yang maha roh sana, sehingga dayanya jauh lebih berdaya ya. Ini bagi yang sudah baiat dan bagi yang menjalankan tuntunan praktek-praktek sesuai tuntunan
guru yang wasilah itu. Kalau enggak ya tetap enggak bisa. Enggak bisa. Satu itu ya, tersiap satu ketemu ya. Ibaratnya harus mengikuti sistem yang Orang ibaratnya, mutlaknya, ibaratnya ya. Jadi balik kita beda-beda lagi ya. Kalau ibaratnya masih bahasa basi itu. mutlak harus mengikuti sistem. Sistem yang mutlak juga gitu loh. Jadi mutlaknya begitu. Dan praktek toreka itu nggak ada yang basa-basi karena nggak mungkin nur itu muncul kalau ego tidak nol. Nanti nggak bisa setengah-setengah. Mau vetivera nggak bisa tengah-tengah saja nggak bisa ya. Harus nol dulu ya. Ini nol dulu baru ini bangkit. Harus praktek. Nah prakteknya seperti itu. Nah jadi persoalan utamanya karena ketiadaan ini kayak puitis ya. Tidak ada kebersambungan ya. Roh yang ada di dalam jiwa kita ini, diri kita ini, nafsu kita ini dengan yang maha roh lewat guru yang wali yang mursyida yang rohnya sudah bersambung kepada Allah. Yang dulu kualitas itu ada pada Rasulullah dulu ya. Ada pada Rasulullah dulu pada. Jadi Rasulullah Muhammad. Nah, sekarang Rasulullah bukan lagi Muhammad, tapi ada Rasulun min anfusikum, atau kalau surat Jasiyah itu likuli umatin Rasulun. Setiap umat ada Rasul ya. Fa idza jaa ajaluhum fa idza jaa rusuluhum. Nah, ketika Rasul itu datang, itulah saatnya ya. Jadi Rasul ada di setiap umat ya. Berarti umat ada di setiap zaman, maka juga Rasul ada di setiap zaman karena setiap umat pasti ada zamannya ya, ada Rasul. Jadi kebersambungan ini ya yang utama. Yang kedua, persoalan pokoknya itu sebenarnya apa sih? Kenapa kita bicara syahadat, kita bicara sholat ya? Lah, ya ini susah-susah gampang kalau kita menggunakan pendekatan literasi tok ya bakal ketemu. Karena kalau kita melihat merunut, kemarin ada juga YouTube yang mengatakan, apakah terbentuknya satu roadmap itu apa? Jalan besar perjalanan ke Tuhan yang ada syariat, thariqat, hakikat, marifat. Apakah itu satu konsep yang utuh? Lain halnya kalau cara beragama yang diajarkan oleh Jibril ya. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, akhbirni anis sa'ah. Itu repetisinya atau ujiannya itu sekali. Kita tidak tahu runtutannya seperti apa, tapi ini ujian sekali dulu, disertasinya sekali. Geletek langsung ya seperti itu. Nah, ternyata menjadi kemasan syariat, thariqat, hakikat, marifat tidak sekaligus. Karena dulu ya baru syariat tok gitu loh. Kemudian ada persoalan lagi dari thariqat. Jadi kayak trial and error. Jadi ya menurut apa yang dibutuhkan gitu. Pada waktu itu sejaman itu. Sehingga akhirnya sekarang menjadi lengkap 4 itu ya mungkin sekarang saatnya dapat itu. Nah, jadi itu kebutuhan duniawi kalau begitu ya sebenarnya ya. Soalnya mau mengejar ukhrawi tapi kebutuhan duniawi. Jadi trial and error tuh. Nah, kalau Islam, iman, ihsan, cara beragama itu utuh, itu mutlak ya. Itu turun dari atas sidq, bukan kristalisasi dari bawah itu. Bedanya dari situ. Maka kita agak sulit merunutnya. Sehingga untuk membahas ini pun harus kembali ke itu. Apa yang putus sebenarnya? Ya, kita tidak serta bisa membandingkan apakah syariat, thariqat, hakikat, makrifat sebagai satu roadmap atau paket perjalanan paripurna dunia untuk akhirat ini adalah identik dengan Islam, iman, ihsan, sa'ah ya, identikah atau memperjelaskah atau justru memper yang lain ya, yang ternyata tidak begitu gampang toh. Nah, buktinya adalah
Yang sebenarnya sholat itu adalah kebersambungan, ya, atau masuk dalam dimensinya. Jadi kalau sholayasa itu secara teoritis ya kamus namanya masuk. Atau kalau kita ambil dari terjemah ayu sholabihi, ya, wa yaqauna ma amarallahu ayu sholabihi, ya, itu artinya menyambung atau bersambung. Jadi masuk ke dalam dimensinya atau medannya atau bersambung akan jalinannya. Itu sholayaslah, ya, sholayaslah. Menjadi perubahan kata menjadi yusholuna itu tidak bisa lepas dari makna itu. Walaupun kemudian diartikan makna nominal adalah sholatun, lah apakah sholatun ini kembali makna ini tadi atau makna yang lain? Karena ketika pada sholatun, sholawatun tidak ada hubungannya dengan sholat, ya itu agak repot di situ ya. Sehingga yang utama adalah ini kebersambungan manusia sebagai hamba Allah, manusia hamba Allah itu yang terputus, ya, yang terganggu kebersambungan itu. Yang utama adalah bersambungnya itu. Hari ini kita tidak menemukan bahwa sholatun, sholayas layu sholuna itu adalah kebersambungan dengan Allah, ya. Hari kita tidak dapat menemukan, ya, nggak dapat menemukan di situ. Lah, inilah persoalan utama. Karena persoalan sekarang kemudian sholat menjadi kaifiat, sholat itu menjadi menyembah, ya, sholat itu menjadi apa lagi? Menjadi rukun, begitu kan? Yang seolah-olah, ya kita harusnya seolah-olah sih tidak memperdulikan akan kebersambungan dengan Allah, ya. Itu sebagai bukan seolah-olah beneran ya. Nah itu masih alusnya itu seolah-olah menurut supaya kita tidak terlalu dianggap terlalu frontal gitu loh, seolah-olah ya tidak dipedulikan yang itu. Yang diingat adalah pada kaifiatnya, bagaimana sempurnanya. Jadi bukan bagaimana kualitasnya sholat adalah kebersambungan dengan Allah. Nah, ketika itu sudah kita dapati bahwa yang utama sholat itu adalah bersambungnya dengan Allah, ya, maka bersambung itu tidak boleh putus, ya, kan? Jadi harus sepanjang hayat dikandung badan, ya. Uturanggulan rinolan wengi itu, dan sepanjang hayat berarti 24 jam dalam satu hari. 6 hari dalam satu minggu kalau hitungannya pakai komariah, hijriah komariah, ya, pakai Rasulullah itu jumlah hari 6, ya, hijriah. Atau 7 hari menurut Samsiah itu harus full, ya, harus full berarti. 24 jam. Nah, 24 jam sehari, 6 hari hijriah atau 7 hari Samsiah itu harus bersambung. Bersambung nggak boleh putus. Itulah sholat yang itu adalah sholat yang dawam atau mudawam, atau sholat menjadi sholat yang daim, itu ya, yang bersambung terus, ya. Jadi persoalan yang utama adalah kebersambungan inilah, ya, yang seharusnya 24 jam, ya, 7 hari seminggu atau 6 hari seminggu atau 354 hari dalam satu tahun hijriah, 364 dalam tahun Syamsiah itu full, nggak pernah sambung. Jadi nggak pernah putus, nggak pernah sambung. Nggak pernah putus, ya. Sehingga sepanjang hayat dikandung badan, itulah sholat. Maka itulah tiang agama. Tiang agama adalah tiang agama yang kita berjalin akan Tuhan, berjalin kepada Tuhan. Kalau ini putus, ya sebenarnya sudah runtuh, ya. Sehingga putus-putus, orang yang putus. Satu hari sambungnya 5 kali sholatnya di kaifiat itu. Jadi putus nyambung, cuma nyambungnya berapa menit kalau diartikan sholat adalah kaifiat itu. Tapi kalau sholat adalah kepada Allah, apa yang disambungkan ya nanti lewat baiat, lewat guru walia mursyida yang kualitasnya sama dengan Rasulullah pada waktu itu, bersambung dengan itu. Yang itu bersambung kepada Allah, karena untuk jalan kepada Allah tidak bisa langsung, harus lewat sini. Jadi ini ke walia mursyida, walia mursyida kepada
Allah. Inilah Isra-nya, ini Mi'raj-nya ya. Isra-nya ke sini, Mi'raj-nya ke ini ya. Nah, situ aja. Ini mumpung lagi bulan Isra Mi'raj ya, kita bisa seperti itu. Isra-nya kita ketemu dengan guru Walia Mursyidah. Ya. Mi'rajnya otomatis karena guru Walia Mursyidah sudah Mi'raj kepada Allah. Otomatis kita melakukan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Itulah dengan sholat. Nah, sholat yang maknanya ada. Jadi persoalan utama itu pada sholatnya memang. Tapi harus ingat, sholat itu personel yang kedua, bukan pertama ya. Karena dalam Quran adalah sabar. wasta'inu bisabri wasolat. Ya, jadi sabar itu adalah otoritas, kapasitas atau hak Gerbang pribadi manusia yang dia berserah kepada Allah. Ya, sabar ya, menerima cukup dengan Allah ya, menerima cukup itulah sabar. Itu gerbang utama, langkah pertama atau persenelang pertama. Apapun yang terjadi harus diterima. Ya, Karena itu itu adalah campur tangan Tuhan. lewat Pada dasarnya kan kita itu enggak punya kemampuan apapun. tidak ya. bisa ya. Sehingga yang terjadi ini adalah kehendak Tuhan juga. Ya, Tuhan juga, kejadian Tuhan juga. Ya. Ya, itulah apa namanya. Jadi Isra Mi'raj. Ya. Kebersambungan itu yang paling utama, sambung dengan ini. Jadi tidak mungkin Mi'raj kalau tidak Isra ya. Itu kira-kira ngomong kita bulan Isra Mi'raj tadi. Nah, Ya. selama ini orang kan Nih. mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu hanya bisa dijalani oleh Rasulullah. Jadi orang yang biasa nggak mungkin untuk Mi'raj. Mi'raj gitu. Katanya rano hadis as-sholatu mi'rajul mukminin. Misalnya mukmin itu Harus Mi'raj berarti ya. harus Mi'raj. Ya, gitu. kalau harus Mi'raj kan berarti semua orang harus Untuk mukmin, Mi'raj. semua orang Iya, yang mau iman. yang mau iman. Yang mau iman, yang bertemu kepada Allah. Jadi ya. tanpa Mi'raj nggak mungkin ya manusia itu beriman. Tidak mungkin. Tidak Nah, mungkin, tapi harus ada Nah, penguatan itu, roh itu. dulu. Mi'raj itu ya. Penguatan roh. Jadi nggak lebih ada. kacau lagi nih. Ya itu dia. Apa masalahnya kan ada. Karena kita kan apa namanya ya, orientasinya senantiasa, bahkan bisa satu-satunya itu adalah literasi. Literasi hanya deskripsi, definisi, mengabaikan adalah praktek. Bahkan dari Quran itu mereka tafsirkan sendiri gitu ya. Ya itu ngomong Quran itu tafsir kok. Nah, tapi kan sekarang juga walaupun Quran itu tafsir kan ditafsirkan lagi. Sehingga ibarat orang mau menuju satu tujuan, kalau bisa melalui jalan yang dekat, tapi bagi mereka kalau ada yang susah kenapa milih yang mudah gitu loh. Gini aja, jawabannya gampang ya. Kita bolak-balik ngomong Ali itu kan pintu gerbangnya ilmu. Ya. Ya. Sehingga yang pintu gerbang itu semua ilmu dari Nabi lewat Ali. Artinya dalam kandungan Ali, ibarat HP itu RAM ya. Semua data dalam HP itu pasti lewat RAM-nya tau. Ya kan, nggak ada yang tidak lewat. Berarti kan penguasaan dari segi deskripsi, segi teori sebagai ilmu hujah, Ali sudah total 100%. Yang itu isinya sudah Quran mushaf pada waktu itu ya. Karena Quran mushaf sebagai asdaqol hadis. Ya. Hadis yang paling sidik. Asdaqol hadis sebenarnya ya. Supaya agak apa namanya? Agak fasih nih ya. Hati. Jadi sesidik Quran menurut udune ya ada wilayah kita itu kita nanti ada satu kelas tidak hanya sahih tapi sidik ya, ini ada ya. Sidik gitu ya. Sidik Quran ya. Bahkan yang membahas tentang Quran itu dikatakan bid'ah ya. Perbuatan yang paling buruk ya. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda Muhammad atau apa namanya? Khairul huda Muhammad. Wa syarrul umuri mukhtasatuha. Ya.
seburuk-buruk urusan perkara memperhatikannya. Arti menghadiskan yang lebih luas lagi. Jadi, Ya. menafsirkan toh. Itu ya Atau arawan yang mendingun sih. Ini ada wilayah bilang ahli tafsir ini kita kena nanti nggak boleh lah. Ya, karena pakai hati saja itu ya. Seburuk-buruk perkara memperhatikannya. Apa orang hadis lebih tahu lah. Memperbarukannya atau memperbaharuikannya, kalau hadis katakan berbaru ya. Tapi kita nggak mau bilang tafsir ya, ini ada ahli tafsir. Nah, itu saja sahabat Ali. Jadi bukan Ali bin Abi Thalib ini, Ali karamallahu wajhah ya. Yang Allah telah memuliakannya ya. Ya, yang memuliakan wajahnya ya. Wajah itu Ali ya. Itu masih minta kepada Rasulullah ya. Ya Rasulullah, dalani ala akrobit thoriqi ilallah. Dalani ya. Tunjukilah kami satu jalan. Jangan-jangan kata jalan bahasa dari sini ya. Jalan ya. Bahasa Jawa dari dalani dalane. Aku wae ono dalan. Jangan-jangan dari hadis ini ya. Aku. Ya, dari dalani ala akrobit thoriqi ilallah. Jadi tunjukkan kepadaku jalan yang lebih dekat kepada Allah. Kemudian wa ashaluha ala ibadihi atau abdihi. Itu jalan lebih dekat bagi atau oleh hamba-hamba Allah. Wa afdaluha indallah, dan jalan itu yang paling afdal di sisi Allah. Ya. Itu sudah menguasai deskripsi, sudah menguasai hujah teori Al-Quran, wawasan Quran, taruhnya Quran, isinya Quran, yang Quran mushaf itu masih bisa ditunjuki loh. Ya, tunjuki. Jadi itu sudah mulai keseluruhannya, tapi masih bisa ditunjuki. Rasulullah masih ngeprank waktu ya, kamu banyak-banyak dikirim. Ternyata menguasai seluruh ilmu hujatullah itu pun tidak menjamin untuk bisa bertemu dengan Allah ya. Nah, tuh katanya ada dua ilmu ya. Ilmu ada ilmani, ilmu ala lisani itu hujatullah ala bani Adam, itu hujat Allah. Jadi ilmu yang terdeskripsi lewat lisan atau ilmu yang ramnya lewat lisan ya. Yang gerbangnya lewat lisan itu hujah. Itu hujah. Yaitu kira-kira kualitasnya sama dengan yang dikuasai oleh Ali, yang tidak serta-merta sampai kepada Allah, gitu kan. Al ilmu fil qalbi, itulah ilmu yang bermanfaat. Padahal ilmu nafi, ada dua ilmu, satu ilmu lisan, yaitu ilmu fil qalbi. Tidak cukup ternyata ada ilmu yang tidak lewat lisan, tapi lewat qalbu. Ini nanti ada hubungannya dengan dua kantong ilmu. Satu ilmu wawasan kepada semua, berarti lewat Ali tadi yang sifatnya hujah tadi. Kemudian satu ilmu kalau diajarkan akan menyembah, dan itulah seluruh isi dada sudah curahkan kepada Abu Bakar. Nah, dilihat dari sini kualitas imannya Abu Bakar kalau dibandingkan seluruh penduduk bumi ya, berarti seluruh zaman ya, itu masih lebih berat imannya Abu Bakar itu ya, kalau dibandingkan seperti itulah. Sehingga pewarisan ilmu ada dua. Ada pewarisan lewat sahabat Ali yang sifatnya hujah menjadi deskripsi sekarang ini, dan mulai para imam-imam besar itu sampai dengan ada nanti mazhab-mazhab itu lewat dari jalur ilmu teori hujah Ali. Ada jalur ilmu yang fil qalbi, yang dari mulai Abu Bakar, itulah ilmu yang roh, yang fil qalbi. Yang ini tidak tergaris di sini. Jadi tidak terbaca di sini, hanya lewat praktek toriko yang turun temurun. Ini ya ilmu yang seharusnya kita cari, kita temukan ya, untuk ketersambungan kolbu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi harus melalui Rasul di zaman ini atau walia mursida, atau minimal jangan menganggap Rasul itu mati. Kalau mati hidupkan kembali. Karena Rasul itu bukan sosok ya.
Yes. Nah, itu ada mengenai itu ada keterbatasan. Jadi agak sulit memang kalau lewat praktek torekoh ya. Dan kalau tidak bayat juga sulit. Masih lagi nggak bisa ya. Nggak mungkin mengalahkan ego. Kalau dayanya masih sama. Ya, bisa berbeda, bisa lebih berdaya kalau ada bayat dan bayat kepada guru yang sudah bersambung kepada Allah, yang statusnya kualitas sama dulu sama dengan Rasulullah, hanya Rasul di zaman ini ya. Nanti bukalah itu surat Al 43 berapa itu yang apa namanya? Walikuli umatin Rasul. Ada Rasul di setiap, adalah Rasul di setiap umat kalau kita membaca. Berarti ada Rasul di setiap umat. Jadi adalah Rasul di setiap umat. Kira-kira coba seperti itu. Supaya karena Rasul itu pembawa wasilah ya, atau pembawa jalinan tali sambungan dengan Allah. Tanpa Rasul nggak akan bisa. Itu nanti kita lihat di surat Asy-Syura 51 ya, 51. Jadi inilah persoalan yang paling utama ya. Utama sini kebersambungan ini. Bersambungan ini. Disinilah harus kita ketemu, sholatnya bukan sekedar kaif, tapi harus punya kualitas yang bersambung kepada Allah. Yang metodologinya harus ketemu dengan guru wali yang mursyida ya. Itulah yang ada di situ ya. Saya kira itu gambarannya. Gambarnya mudah-mudahan bisa memberi intinya ada di sini loh, di sini loh meskipun mungkin nanti akan tunggu, entah, nah terus, tak geron tak bahasanya, sambung inti, kira-kira intinya itu ya, bersambungkan pada Allah, itulah sholat ya. Ya, cukup sekian demikian perbincangan kita tentang praktek toriko, karena toriko 100% praktek toriko Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Ilahi bermanfaat untuk saudara-saudara dan kita sendiri ya. Dan kita sendiri. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maksudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.